Shalom teman-teman semua, selamat bergabung dalam ibadah pemuda Gemit Silon Ekoten 1, Senin 8 Juni 2020. Mari masing-masing dari kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah pada malam hari ini. Dengan penuh sukacita, mari bersama-sama kita mengangkat pujian terbesar dan mulia. Segala kesibukan kita, mari kita berikan fokus kita berikan hati kita untuk masuk lagi lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan. Mari dari sekarang teman-teman, pribadi kita mengundang Roh Kudus untuk hadir menjamah dan melawat setiap kita. Mari teman-teman, bersama-sama kita mengangkat pujian. Ku yakin Kau hadir di sini. Hampiri
Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak ya Roh Kudus. Segala puji, hormat, serta syukur Tuhan kami naikkan ke depan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu pada saat ini Bapa, kami datang ke depan hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau melawat kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami semua yang mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati jam peribadatan kami ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik teman-teman, dalam kehidupan kita banyak kasih Tuhan yang sudah kita rasakan. Terlalu banyak kasih Tuhan teman-teman. Tetapi bagaimana respon kita sebagai orang Kristen, sebagai anak muda? Kita seringkali membalas segala kasih Tuhan dengan hal yang tidak berkenaan di dalam hadirat Tuhan. Kita sering menyakiti hati orang tua, kita sering menyakiti hati kakak adik saudara kita, kerabat, teman-teman kita. Bahkan kita sering menyakiti hati Tuhan, baik itu dari bentuk perkataan, pikiran maupun perbuatan kita, sengaja maupun tidak sengaja. Kita sering menyakiti hati banyak orang, sering menyakiti hati Tuhan. Maka daripada itu teman-teman, mari dari sekarang teman-teman, saya mengajak teman-teman semua, kita merendahkan diri kita berefleksi di dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian. Bapa, sentuh hatiku. Jalani hidup ini
banyak Tuhan, terima kasih banyak ya Roh Kudus. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan ke depan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang ke depan hadirat-Mu Tuhan. Kami memohon ampun untuk setiap kelakuan kami, setiap dosa yang sudah kami lakukan sepanjang kehidupan ini Tuhan. Kami sering menyakiti banyak hati orang Tuhan, hati sesama Tuhan, hati keluarga kami, orang tua kami, kakak adik kami Tuhan. Bahkan menyakiti hati-Mu Tuhan. Maka daripada itu Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami datang dengan rendah hati ke depan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau layak untuk mengampuni setiap daripada kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami demi Kristus Allah yang hidup itu kami datang dan berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya, amin. Baik teman-teman, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Namun sebelum itu marilah kita mengangkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena atas tuntunan dan pemeliharaanmu, Engkau masih ada di tengah-tengah penderitaan kami. Kami bersyukur bahwa dalam setiap hal yang kami alami, dalam setiap kemelut pandemi yang terjadi, kami masih diberikan kesempatan untuk ada sampai saat ini. Dan kami masih diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Namun siapakah kami? Kami sungguh berdosa dan tidak layak. Tuhan layakan kami dan kuduskan kami. Bimbing kami agar biarlah kami boleh mengerti dengan baik akan sabda firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, hamba juga orang yang sungguh sangat berdosa. Untuk itu Tuhan layakan hamba. Dan biarlah bukan bibir mulut hamba yang berkata-kata semata, namun semata-mata Roh Kudus yang berkata-kata melalui hamba. Agar kiranya firman yang ditaburkan tidak pergi begitu saja, namun kami dengarkan, kami renungkan, dan kami melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bagian firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah pemuda pada saat ini terambil dari kitab dalam perjanjian lama, kitab Ayub. Kitab Ayub pasal 2. Kitab Ayub pasal 2 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Kitab Ayub pasal 2 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Saya akan membacanya di bawah perikop kesalehan Ayub diuji. Pasal 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah?
tetapi tidak mau menerima yang buruk. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan pada kita pada saat hari ini. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan lalu selesai, tetapi juga mau melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom. Teman-teman pemuda-pemudi yang ada pada saat ini di rumah-rumah masing-masing, pembacaan hari ini diberi tema oleh teman-teman pemuda juga, kawan-kawan dari BP Pemuda, tentang mental health. Ini mungkin bahasa alor kok, mental health. Atau bahasa apa, saya tidak tahu. Tapi yang dalam bahasa alor itu berarti ialah kesehatan mental. Kesehatan mental. Tapi tujuan yang lebih kita mau lihat dari semua ini ialah bagaimana menjaga hati di tengah-tengah atau di setiap realita atau keadaan yang sedang terjadi. Untuk itu mungkin kasih tema mental health dalam kurung jaga hati. Ya, jaga hati. Mungkin ada banyak-banyak pemuda yang sedang menjaga hati di sini dan lain sebagainya. Untuk lebih jauh saya berjalan, mungkin izinkan saya memperkenalkan diri. Saya takutnya ini keriting hitam di depan ini, takutnya salah orang dan lain sebagainya, bilang teroris dan lain sebagainya. Nama saya Victor Immanuel Hairmo. Saya adalah seorang mahasiswa Fakultas Teologi semester akhir. Ya, semester akhir. Saya tahu saya bilang di semester berapa karena nanti kayaknya semua takut. Semester akhir yang sedang berkuliah di Fakultas Teologi UKW. Ya, selain mahasiswa saya juga seorang YouTuber. Ya, sedang menjadi seorang YouTuber. Karena pandemi ini kami juga coba berupaya untuk secara kreatif hadir, mau berfirman melalui media sosial, ya. Jadi juga YouTuber Capen Pung Cerita nama YouTube kami, dan ada bersama-sama untuk menggumuli pergumulan di tengah pandemi COVID-19. Nah, bicara tentang mental health dan dalam kurung jaga hati, saya rasa bacaan hari ini pada saat ini nampaknya tidak membuat kita seperti ingin jaga hati. Bacaan hari ini seolah-olah ini bukan satu bacaan untuk jaga hati. Ini bacaan untuk sesuatu yang luar biasa, ya. Karena pada ayat 9 dan 10 ini menyajikan sebuah amarah dari seorang perempuan kepada kekasihnya, yaitu Ayub. Ya. Dia bilang, stop sudah. Untuk apa lu jaga lupa hati untuk Tuhan? Ya. Kutuki dia, lalu sudah lu mati su. Istilah kalau orang Kupang ngomong begitu. Kutuki dan biar lu mati su. Ya. Jadi bacaan hari ini mungkin kita sedikit bertanya-tanya, kok katanya berbicara tentang menjaga kesehatan jiwa, diri dan lain sebagainya, atau menjaga hati untuk dekat dengan Tuhan. Tapi kenapa justru bacaannya terbalik dari itu? Mari kita belajar bersama firman Tuhan. Nah, bicara soal kitab Ayub sendiri adalah sebuah kitab yang dimana menyajikan suatu cerita atau narasi tentang seseorang yang tidak bersalah tetapi diuji Allah. Seseorang yang tidak bersalah sama sekali tetapi diuji Allah. Ya. Dalam bacaan Ayub pasal 1 kita bisa lihat bagaimana begitu salehnya Ayub. Ya. Begitu salehnya Ayub. Dia itu orang yang saleh, orang yang jujur, takut akan Allah, ya, menjauhi kejahatan. Bahkan dia mempersembahkan korban ketika anak-anaknya, ya, melakukan pesta, dia yang persembahkan korban. Dia bilang, siapa tahu bepo anak sedang berbuat dosa. Ya, itu dalam Ayub pasal 1 ayatnya yang kedua. Ya. Jadi begitu salehnya Ayub, ya, begitu luar biasanya Ayub pada saat itu. Tetapi dalam seluruh kitab ini justru menyajikan tentang bagaimana orang yang begitu saleh justru pada akhirnya ditimpa sebuah cobaan yang luar biasa. Ya. Nah, yang mau saya lihat di sini, seringkali kita membaca kitab Ayub dengan salah. Ya. Biasa kita hanya baca ya pasal 1, lalu pasal 2,
Ya, kita bilang Ayub menderita, dia kena ini, dia hilang depo harta, dia hilang ini, depo ini dan lain sebagainya. Habis itu kita langsung melanggar di pasal 42. Tapi Ayub tetap setia dan akhirnya di pasal 42 ya Ayub mendapat segala sesuatunya berlipat-lipat ganda. Kita tidak sadar bahwa ada sebuah diskusi menarik dari pasal 3 dan sampai ke pasal 41. Ya. Ada sebuah realita yang sungguh luar biasa yang disajikan oleh Alkitab yang seharusnya kita lihat dan tidak boleh kita acukan. Ya. Mari kita lihat bersama ya bagaimana hal ini ada. Mental health, jaga hati. Kita bagaimana kita melihat Ayub dalam menghadapi berbagai macam hal. Ketika kita berbicara dalam Ayub, kita melihat tentang kehilangan Ayub. Ada beberapa hal dari kehilangan Ayub ini. Yang pertama, saya ingin bicarakan tentang Ayub kehilangan harta atau nilai perjuangan. Ya. Dalam Ayub pasal 1 ayat 14 sampai 17 itu jelas dikatakan dia kehilangan mulai dari keledai, kambing domba, unta-unta, ya, lembu, sapi dan lain sebagainya. Dia kehilangan. Ya. Para penjaga-penjaganya datang, baru datang bilang keledai habis. Begini tiba-tiba datang, oi unta dong hilang. Baru bilang unta hilang, oi ini sapi dong su hilang. Ini habis, kambing dong su begini dan lain sebagainya. Dia kehilangan harta. Dan kita tahu bahwa harta itu ialah nilai perjuangan. Ya, dapat harta itu bukan berarti lu duduk pangku kaki tiba-tiba semua sudah datang, sonde. Ya, tapi dengan berjuang sungguh luar biasa, baru Ayub bisa dapat itu. Ya, dan itulah nilai perjuangan. Tapi pada dalam satu saat saja Ayub kehilangan semuanya. Dia kehilangan harta atau nilai perjuangan. Hal yang kedua, dia kehilangan apa? Anak-anak atau nilai tanggung jawab. Ya, dia kehilangan anak-anak atau nilai tanggung jawab. Itu bisa kita lihat dalam Ayub pasal 1 ayat 18 sampai 19. Ya. Ketika anak-anaknya sedang berpesta di rumah kakak sulung mereka, tapi tiba-tiba ada suatu musibah sehingga mereka akhirnya terbakar dan mati semua di dalam. Dia kehilangan suatu nilai tanggung jawab. Allah memberikan dia anak, tetapi pada akhirnya tanggung jawab seorang bapak itu justru lenyap seketika ketika Allah menguji Ayub. Selanjutnya, dia kehilangan nilai kesehatan. Ya. Dalam Ayub pasal 2 ayat 7. Ya. Penyakit apa yang diderita oleh Ayub? Kemudian iblis pergi dari hadapannya, lalu ditimpa Ayub dengan barah yang busuk di telapak kakinya sampai ke batu kepala. Ya, saya harap teman-teman ketika ada dalam ibadah ini tidak sedang makan, karena saya ingin berbicara tentang penyakit Ayub yang dahsyat ini. Barah itu yang ditimpa Ayub ini sebuah penyakit di mana ada nanah seperti bisul, bukan hanya di satu bagian tubuh, tapi di seluruh tubuh. Ya. Jadi ada bisul yang benjolan yang besar, ya, dalam bentuk bisul, tapi juga mengandung nanah di dalam. Ya. Dan itu ada di sekujur tubuh, bukan di satu bagian tubuh. Kita kalau baru kena bisul satu bagian, soalnya mau duduk saya rasa setengah mati. Ya. Apalagi ini seluruh bagian tubuh Ayub kena ini bara ini. Ya. Tapi yang lebih menyakitkannya lagi ialah bara ini justru terasa gatal. Ketika gatal, Ayub menggaruknya dengan beling. Sesudah itu tidak berakhir. Ada juga belatung-belatung yang hadir di sekitar luka-luka dari Ayub ini. Ya. Jadi karena semakin busuknya, muncul juga ulat-ulat belatung yang datang untuk menggerogoti. Itu kalau teman-teman mau tahu bisa baca dalam Ayub pasal 7 ayat 5. Ya. Lalu efek dari penyakit ini dia mengalami suatu mimpi buruk yang ngeri. Dalam Ayub pasal 7 ayat 14. Tulang-tulangnya menjadi rapuh. Itu Ayub pasal 30 ayat 17. Kulitnya gelap dan mengelupas. Ayub pasal 30 ayat 30. Nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Jadi begitu luar biasanya kesehatan Ayub disiksa dengan luar biasa. Ya. Diambil dari sebelumnya yang kuat luar biasa punya segala hal,
tapi akhirnya kesehatannya justru terkena dan dia justru menjadi orang yang semakin lemah. Makna dari Ayub ada di antara abu-abu itu bukan untuk kasih bersih atau kasih sembuh dia pembara, bukan. Tetapi Ayub merasa pasrah. Aku abu, jadi aku akan kembali kepada abu. Suatu penyerahan diri yang luar biasa. Ayub bilang, sudah, ini Betsupi ini. Sehingga sungguh luar biasa. Hal selanjutnya, kehilangan selanjutnya yang ia alami, ialah istri. Ya. Istri. Dan ini berarti dia kehilangan sebuah nilai kepercayaan. Ini dari bacaan yang tadi kita baca. Ayub pasal 2, ayat 9 dan 10. Ya. Dia kehilangan sebuah kepercayaan. Kenapa dibilang kepercayaan? Istri ini ialah orang yang selalu ada paling dekat dengan Ayub. Paling tahu, paling percaya, dan paling dicintai oleh Ayub. Ya. Tetapi pada akhirnya justru istri yang menyuruh untuk Ayub, stop, sudah percaya lu Tuhan. Kutukilah dia dan lu mati su. Ya. Ini rasa-rasa Bapak mai tua hari-hari sama-sama dengan katong, tapi tiba-tiba dia yang suruh katong untuk pergi dan mengkhianati. Ya. Terakhir sujaga baik-baik, sujaga baik-baik, orang pun jodoh, sujaga baik-baik. Tapi sonde, ini Ayub son jaga orang pun jodoh. Ya. Dan memang kayaknya belajar dari hubungan Ayub dan hubungan dia dengan istrinya ini kayaknya timbul juga dalam masalah saat ini. Perempuan tuh kayaknya sulit untuk dimengerti, ya, terlalu sulit untuk dimengerti. Padahal ada selalu bersama-sama dengan katong laki-laki, ya. Maaf kaum perempuan, tapi ini curahan hati sedikit, ya. Tapi memang butuh banyak pengorbanan untuk seorang laki-laki bisa ada bersama-sama dengan seorang perempuan, ya. Contoh saja, saya baru-baru mendapat sebuah pesan WhatsApp dan ini video singkat dari seorang stand up comedy yaitu Yewen. Ada seorang tanya begini, Kakak Yewen, kenapa kalau perempuan nih dan laki-laki kalau mau bilang rindu itu terlalu beda? Kenapa ya? Kalau laki-laki itu dia mau bilang rindu ya langsung to the point. Tapi perempuan nih dia masih bata putar kiri, bata putar kanan dan lain sebagainya. Jadi Yewen bilang, iya memang. Kalau laki-laki itu dia bilang miss you itu dia to the point. Tetapi perempuan itu ada 3 poin. Poin yang pertama, kamu dua bakalai. Poin yang kedua, kamu dua baku baik, tetapi lu yang harus mengaku bahwa lu yang salah, sehingga 02 bakalai. Lalu poin yang ketiga, baru itu perempuan bilang I miss you. Jadi Yewen bilang begini, laki-laki pun miss you itu butuh perjuangan, dan perempuan pun miss you itu butuh beribu pengorbanan. Ya, jadi banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Ayub juga menghadapi itu. Dia harus berkorban luar biasa. Karena apa? Istri yang ia dicintai justru menyuruhnya untuk pergi dan meninggalkan Allah. Pasan mengerti weh. Lu setiap hari sama-sama dan beta, anak bukan hanya satu, ada begitu banyak anak, tapi ujung-ujung lu suruh beta untuk mengkhianati Allah. Sulit sekali untuk mengerti lu. Tetapi Ayub di sini juga berkorban luar biasa. Apa yang Ayub lakukan selanjutnya? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Jadi dalam hal ini Ayub menepis bilang perempuan selalu benar. Ini Ayub mau berkorban untuk sedikit menyakiti hati dari istrinya. Dia bilang, kamu berbicara seperti perempuan gila. Ya. Weh, omong perempuan bilang lu gila nih, weh, ini kayaknya rasa juga. Lu enak lah. Tapi kita tidak tahu bagaimana Alkitab menyajikan selanjutnya. Ayub tidak bilang bahwa dia dan istrinya cerai dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Tapi yang pasti Ayub menegur dengan keras. Dia berkorban, dia harus menegur istrinya untuk akhirnya entah istrinya bisa atau tetap bersama-sama dengan dia. Nah, mungkin seringkali kita hanya baca sampai di situ, tapi kita tidak tahu bahwa penderitaan Ayub itu masih sangat luar biasa di pasal-pasal selanjutnya. Penderitaan ini baru sebuah permulaan dari sebuah penderitaan.
Jadi saya mau mengajak kita semua untuk ketika membaca kitab Ayub, kita jangan hanya baca dari pasal 1, pasal 2 dan langsung langgar di pasal 42. Coba kita baca dari pasal 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Baca secara penuh. Dan saya akan mencoba untuk melihat 38 pasal ini yang sering kita abaikan ini secara singkat. Ada begitu banyak penderitaan selanjutnya Ayub yang ada. Hal yang pertama, di pasal 3 itu dimulai dengan sebuah keluhan dari Ayub. Ya, Ayub pasal 3. Ya. Yang pertama, Ayub mengutuki kelahirannya. Ya, selama ini kita berpikir, Ayub itu saleh, dia sonde apa. Tapi dalam pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10 bisa kita lihat Ayub mengutuki kelahiran. Dia bilang besan pantas untuk lahir. Percuma sampai lahir. Ya. Lalu di ayat-ayat selanjutnya dari ayat 11 sampai 26 dia melontarkan sebuah keluhan-keluhan kepada Tuhan. Kenapa be harus alami ini? Ya. Kenapa dunia menerima beta dan lain sebagainya. Ya, ada suatu pembukaan bahwa Ayub juga adalah manusia biasa ketika menghadapi sebuah penderitaan. Dia bukan manusia saleh yang terakhir ketika penderitaan datang dia terima iya baik lalu selesai. Tidak. Tetapi ada suatu kemelut yang luar biasa. Dia juga justru mengeluh kepada Tuhan, ya. Dan ini menunjukkan sisi kemanusiaan Ayub secara utuh. Nah, dalam pasal-pasal selanjutnya, ya, dari pasal 4 dan seterusnya, itu ada berbicara tentang dialog antara Ayub dan sahabatnya. Ya. Di akhir pasal 2 itu bicara bahwa ada 3 sahabat yang datang melihat Ayub, lalu mereka mengoyakkan jubah dan ada bersama-sama dengan Ayub, meratap bersama-sama dengan Ayub selama 7 hari 7 malam. Ya. 3 orang itu ialah Elifas, Bildad, dan Sofar. Ya. Nah, 3 orang ini ketika 7 hari selesai, mereka juga melanjutkan dengan sedikit memberikan kata-kata penghiburan atau juga ceramah-ceramah kepada Ayub. Saya lebih senang menyebut ini sebagai ceramah dari seorang sahabat kepada sahabat yang lain. Ya. Kalau kita mau lihat, Elifas itu berbicara di Ayub pasal 4, 5, 15, dan 27. Bildad itu dalam Ayub pasal 8, 18, 20, dan 25. Sofar dalam Ayub pasal 11 dan Ayub pasal 20. Tapi dari semua yang mereka ceritakan itu nampaknya tidak ada sebuah penghiburan. Mereka justru bilang kepada Ayub bahwa ini karena lu pendosa, makanya lu begini. Ini karena lu buat dosa. Ayub buat dosa sehingga Ayub merasakan hal yang demikian. Karena Ayub berbuat dosa, makanya ditimpakan begitu luar biasanya. Bayangkan, Ayub yang begitu saleh dituduh berbuat dosa oleh sahabat-sahabatnya. Ya. Lu harus mengaku dosa supaya Tuhan ampuni lu dan lu lepas dari ini hal. Ini bara, ini kehilangan dan lain sebagainya. Jadi Elifas, Bildad, dan Sofar berupaya untuk menjadi seolah-olah menjadi Tuhan bagi Ayub. Mereka berupaya untuk berbicara kepada Ayub bahwa karena dosa Ayub lah sehingga Ayub ditimpakan malapetaka yang luar biasa. Ya. Karena dosa Ayub sehingga Ayub menderita. Lalu apa yang dilakukan Ayub? Mungkin kita karena tidak baca kita bilang ya sudah Ayub salah aja, dia mengaku dosa. Tidak demikian. Ya. Ayub mulai berupaya untuk membela diri. Dalam bacaan-bacaan selanjutnya ada penolakan Ayub yang Ayub lakukan. Ya. Itu ada di Ayub pasal 6 ayat 24 dan 25, 9, 20 dan seterusnya. Nanti bisa dilihat oleh teman-teman dalam penayangan ini. Jadi Ayub juga menolak. Bagi dia bahwa karena dia akibat atau hal yang ditimpakan ini bukan karena dosanya. Karena baginya dia tidak pernah berbuat dosa. Ya. Keluhan-keluhan Ayub itu sungguh luar biasa. Ya. Dia mengeluhkan beberapa hal. Yang pertama, dia mengeluhkan dia seolah merasa ingin mati saja. Dia tidak mau hidup lagi. Ya.
Itu dalam Ayub pasal 6 ayat 8 sampai 13. Dia juga mencela sahabat-sahabatnya. Baginya sahabat-sahabatnya adalah pengkhianat karena menuduh dia sudah berbuat dosa. Tapi baginya dia tidak berbuat dosa. Ya. Selanjutnya dia juga menuduh Allah. Ya. Bayangkan, Ayub yang selama ini kita kenal sebagai sosok yang mungkin ya saleh dan lain sebagainya, tapi justru dalam bacaan-bacaan selanjutnya dia menuduh Allah. Allah ini yang penyebab penderitaan ini. Kalau Anda percaya silakan baca dalam Ayub pasal 9 ayat 17 sampai 18. Itu ada. Bagaimana Ayub menuduh Allah karena penderitaannya. Bahkan lebih dari itu, Ayub bahkan menantang Tuhan. Ya. Dia menantang Tuhan. Dalam pasal 13 ayat 22 sampai 23. Beta rasa ini sonde enak kalau beta sonde baca kasih ketang semua. Ayat pasal 13 ayat 22 dan 23. Dikatakan begini. Panggillah maka aku akan menjawab. Aku akan berbicara dan engkau menjawab. Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Dalam hal ini Ayub berupaya untuk tanya di Tuhan. Coba panggil beta Bapak. Tuhan panggil beta. Dan beta mau lihat, ya. Coba Tuhan tanya-tanya di beta, beta dosa ada berapa banyak sehingga kenapa beta penderitaan begini besar. Jadi Ayub berupaya untuk menantang Tuhan. Mari kita hitung. Beta selama ini setia, saleh dan lain sebagainya. Tapi justru pada akhirnya ditimpakan seperti ini. Jadi Ayub yang kita kenal saleh itu juga adalah manusia biasa yang sungguh luar biasa yang harus ada dalam sebuah penderitaan. Dan lewat penderitaan ini ia begitu luar biasa sebagai manusia berupaya untuk membela dirinya. Nah, belajar dari dialog antara Ayub dan sahabat-sahabatnya ini, nampaknya ini juga sama dengan realita zaman sekarang. COVID-19, COVID-19 bahasa gaulnya itu, seringkali orang mulai bertanya-tanya, kenapa kalau Tuhan baik nah ada penderitaan? Bilang nah Tuhan maha baik, Tuhan maha kuasa, nah kenapa harus ada penderitaan? Ayub juga mengalami itu. Weh, bab Tuhan ini baik, oh. Dia kasih beta segala macam hal, beta supaya, besetia, besaleh, be mengaku dosa walaupun beta sudah berbuat dosa. Tapi kenapa beta harus ditimpakan itu? Banyak hal yang dialami. Sehingga kita bertanya-tanya, ini COVID-19 juga kita mungkin berpikir, bukan di Indonesia yang buat ini COVID-19, harus beta juga menderita. Bilang nabi pun Tuhan baik. Kalau nabi pun Tuhan baik, nah kenapa harus ada sebuah penderitaan? Mungkin kita sedang bertanya-tanya seperti itu. Dan mungkin kita juga sedang menjadi seperti sahabat-sahabat Ayub yang berupaya untuk bilang, oh ini karena ketemu dosa. Ya. Seorang anak yang baru lahir kena COVID-19 lalu mati, yang bilang, oh dia berdosa. Ini karena dia dosa besar dan lain sebagainya. Atau beta yang son tahu apa-apa, tiba-tiba orang datang raba beta dan beta kena COVID dan akhirnya dia mati, oh itu karena dia mendosa. Upaya kita untuk menggali itu sungguh sangat amat terbatas. Sahabat-sahabat Ayub sungguh amat terbatas ketika berupaya untuk mengenal dan mengetahui bagaimana rancangan Tuhan terhadap Ayub. Dia hanya bilang karena lu mendosa, tuduh ini lu karena berdosa, karena begitu, sehingga terjadi begitu. Mungkin banyak juga yang di luar sana bilang, ini karena ketemu berdosa ini, makanya Tuhan ada kasih datang COVID. Ya oke, dalam beberapa hal kita mungkin mengeksploitasi alam dan lain sebagainya. Tapi ada orang-orang lain yang tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba mereka juga ditimpakan bencana seperti ini. Apa jawab kita tentang itu? Apakah mereka berdosa terlalu luar biasa sehingga mereka terkena COVID-19? Dari hal ini, dalam setiap hal ini, pertanyaan-pertanyaan kita ini, saya mau mengajak kita untuk mari diam sejenak dan merenungkan. Bagi saya, sebuah pertanyaan tentang Allah baik dan kenapa ada penderitaan, itu bukan sebuah pertanyaan yang terlalu baik dalam menghadapi berbagai macam hal atau COVID yang sedang terjadi saat ini.
Mari kita lebih tenang dan ada dalam hadirat Tuhan. Mungkin berdebat dengan Tuhan seperti Ayub, tidak apa-apa. Terus bertanya-tanya, ada dalam doa, bergumul dan bersama-sama dengan dia. Itu bukan hal yang Tuhan larang. Tetapi ingat, jangan sekali-kali mengutuki Allah. Nah, keluhan-keluhan Ayub diakhiri dalam pasal 29 dan 31. Itu akhir dari keluhan Ayub. Ya. Tapi yang menarik dari apa yang Ayub keluhkan ini ialah dia mengeluh. Ya. Dia menganggap dia sudah berdosa, dia menganggap dia baik-baik saja. Tapi dia tidak pernah sedikit pun mengutuki Allah. Dia tidak pernah sedikit pun ya bilang bahwa ini stop, sudah ikut bab tua. Soalnya justru dalam setiap keluhannya, keraguannya, protesnya, di akhir semuanya itu dia bilang, aku menyerahkan semua hari depannya, apa yang akan aku alami ke dalam tangan Tuhan. Karena dia tahu Allah itu Allah yang maha luar biasa. Jadi walau dalam penderitaan yang sungguh luar biasa, ditinggalkan anak, ditinggalkan istri, ditinggalkan harta benda, penyakit pun dia derita dan lain sebagainya, bahkan sahabat-sahabatnya pun menuduh, sampai saat itu pun Ayub tetap kuat dan ada dalam suatu ketaatan kepada Tuhan. Dia memang menuduh, memprotes Tuhan, bahkan berdebat, berupaya untuk berdebat dengan Tuhan. Tetapi pada akhirnya Ayub bilang, Ayub menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Nah, dari Ayub kita berupaya untuk belajar bagaimana menjaga hati kita. Ya. Bagaimana untuk kita dekat dengan Allah. Bagaimana untuk kita menjadi sehat ya, secara mental. Kita sehat secara mental bersama-sama dengan Allah. Nampaknya ya, bukan hanya dengan hidup saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan saja untuk bisa atau menjaga hubungan hati dengan Allah. Bukan hanya itu saja, tetapi ada suatu luar biasa. Saya juga mungkin bertanya, entah sekuat apa kesehatan mental Ayub, atau yang berbeda dari itu, entah sehancur apa Ayub pada saat itu, tetapi masih bisa untuk bertahan. Ya. Ayub menghadapi sesuatu yang luar biasa. Untuk menjaga hati, untuk dekat dengan Tuhan, dia bukan hanya mengalami sesuatu yang ada. Dia bukan hanya hidup jujur, hidup saleh, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi lebih dari itu, ketika hal itu terjadi, ketika penderitaan ada di dalamnya, dia menghadapi sebuah api kesengsaraan. Ya. Sengsara luar biasa, ditinggalkan, ya, merasa dikhianati oleh sahabat dan lain sebagainya. Dia juga menghadapi sebuah kesalahpahaman karena dia bilang, Allah sudah adil, beta baik kok, beta begini kok, kenapa beta harus hadapi ini? Ya, dihadapi itu kesalahpahaman. Bahkan dia juga menghadapi keraguan ketika menghadapi penderitaan. Dia juga ragu, kenapa kau bisa buat beta seperti ini? Tapi yang luar biasanya dari itu, ketika dia menghadapi ini, kesengsaraan, kesalahpahaman dan keraguan, justru dari inilah dia dimurnikan. Hubungannya dengan Allah semakin dimurnikan. Dari api kesengsaraan, kesalahpahaman dan keraguan, hubungannya dengan Allah dimurnikan. Mungkin ada banyak dari kita yang dalam menghadapi COVID ini kita juga sedang ada dalam itu. Kita sengsara. Ya. Tagae di rumah son bisa berjalan. Apalagi kata yang suka tur-tur keluar daerah, negeri mungkin dan lain sebagainya. Ini sengsara Bapak Ini COVID nih. Ya, mungkin kata yang biasa cium hidung juga tahu, sengsara Bapak son bisa cium orang po hidung nih. Ya, itu sengsara itu.
Kita hadapi kesengsaraan. Sengsara Bapak, mai tua di dia rumah, beta di dia rumah. Son bisa ketemu. Itu api kesengsaraan yang sedang kita hadapi. Ayub pun merasakan itu. Ya. Mungkin kita juga salah paham. Ya, ibu Tuhan ini bilang baik, mak terakhir ketunjuk karena kenapa ini harus terjadi? Kenapa harus begini? Kita salah paham dengan apa yang terjadi. Ya. Dan pada akhirnya mungkin kita mulai ragu. Yang kok, jangan sampai mulai muncul keraguan dalam hati kita. Ini COVID contoh habis-habis, Bab Tuhan ini bisa kerja aku sonde. Mungkin ada yang tanya begitu. Dia maha kuasa, nak habis sudah ini barang. Mungkin kita menghadapi itu. Tapi lihat Ayub, dalam setiap kesengsaraan, setiap kesalahpahaman, dan setiap keraguannya, apa yang dia buat? Biar beberapa hari depan kembali di Bapa. Biar beberapa hari depan Bapa yang pegang. Nah, dari hal ini saya ingin bertanya, berbanding dengan Ayub, ketong su sampai taraf mana? Ketong su jaga hati sampai mana? Kalau ketong bandingkan dengan Ayub nih, jangan kau bilang mai tua baru sakiti hati, jadi ketong bab tua sampai dan beta persetan di bab tua dong. Jangan kau dalam persekutuan pemuda baru batas salah, sedikit itu persekutuan omong kosong banyak, persetan dong, bejauh sa dong, bepimana kok. Kalau teman-teman masih ada dalam satu kesimpulan seperti itu, baca Ayub secara utuh. Lihat dia penderitaan yang luar biasa. Lalu renungkan betapa luar biasanya penderitaan Ayub. Ini belum apa-apa dari apa yang dihadapi Ayub. Dia menghadapi ujian yang luar biasa. Bahkan dia dituduh dan dihianati oleh sahabat-sahabatnya sendiri. Berbanding dengan Ayub, ketong su sampai taraf mana? Ketong su sampai di mana? Bagi saya butuh lebih dari kuat untuk dapat bertahan seperti Ayub. Ya, butuh lebih dari sekedar kuat. Nah, menghadapi corona ketong juga harus butuh lebih dari sekedar sabar. Seberapa bulan di rumah, beta juga karena berapa bulan ini rambut dong susun bisa urus. Ya, susun ada model. Kumis juga sebenarnya panjangnya luar biasa. Tapi puji Tuhan, karena itu bisa guntingnya tadi gunting. Kalau soalnya datang sini model ke gorila. Tapi itu sudah. Kita harus bersabar. Butuh lebih dari sabar untuk menghadapi ini pandemi. Butuh lebih dari kuat sehingga Ayub bisa bertahan. Dia kehilangan segalanya. Dia nanti bahkan dituduh. Weh, itu luar biasa. Butuh lebih dari sabar dan kuat. Ya. Tapi yang luar biasanya, dia kasih kembali itu semua pi bab tua. Bapak biar bemo karmana ini. Beta berdebat dengan bab tua ma ini semua kembali di Bapak. Ya. Keluhan, sakit hati, emosi, dan semua. Orang yang mengkhianati dia, orang yang menuduh dia kasih kembali semua di Bapak. Biar Bapak yang atur. Beta mengeluh, akibat mengeluh pada saat ini. Tapi biar semua Tuhan yang atur. Dan pada akhirnya Tuhan menjawab. Tuhan menjawab apa yang Ayub sedang keluhkan. Tapi apa? Jawaban Tuhan kalau teman-teman baca itu. Ya, jawaban Tuhan di pasal 38 sampai pada pasal 40 itu bukan dia jawab, tetapi justru dia menyampaikan pertanyaan retoris kepada Ayub. Allah muncul dengan begitu kemahakuasaannya dan bertanya kepada Ayub. Apa yang terjadi? Ayub bilang, aku ada dalam debu dan mencabut semua perkataan-perkataan. Seberapa kuat kita untuk menantang Allah di tengah hal-hal seperti ini? Seberapa kuat kita untuk ada? Ya. Di ayat 42, pasal 42 ayat 6,
Ayub bilang, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub menyesali semuanya. Apakah Tuhan jawab dia punya pertanyaan? Tuhan justru bertanya kepada dia. Lalu dia menyesal dan mencabut semua pertanyaan. Kalau kau mau seperti Ayub, silakan bertanya. Dan ketika Tuhan muncul dengan menjawab, apakah siap kita menghadapi Allah yang begitu luar biasa? Karena itu, untuk menjaga hati, untuk ketompung mental health, bahasa Alor tadi bilang tuh, untuk ketompung mental tetap sehat, bukan hanya ketong datang ibadah tiap-tiap hari, nonton YouTube untuk ibadah tiap-tiap hari, menit, detik, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, tetapi ada hal yang luar biasa yang harus ketong lalui. Ada sungguh sesuatu yang luar biasa yang harus kita lalui. Ayub salah apa-apa, tapi waktu uji sendiri. Ketong, apakah ketong seperti Ayub yang sudah salah apa-apa, atau justru ketong jauh lebih berdosa dari itu? Mari renungkan bagaimana cara Ayub untuk menjaga kesehatan mentalnya dan mau ada bersama-sama dengan Tuhan, tetap menyerahkan hati kepada Tuhan. Dalam persekutuan pemuda kita, ya, Silo Nekoten 1, bagi saya kita juga harus ada dan bersama-sama menghadapi ini. Ini tidak bisa dihadapi oleh 1-2 orang. Ayub dalam penderitaannya, dia juga sebenarnya butuh sahabat-sahabat. Saya senang ketika pasal 2 menjelaskan, ketika sahabat-sahabat Ayub datang, apa yang mereka lakukan. Mereka tidak langsung berbicara, ini karena apa? Tidak. Tetapi mereka pergi, mengoyakkan jubah mereka, dan ikut masuk dalam debu. Ikut puasa selama 7 hari. Dan ikut menangis dan meratap seperti Ayub. Sudah berapa banyak pemuda yang ikut menderita bersama pemuda lainnya? Dalam persekutuan kita, sudah berapa banyak kita yang sudah mau turut tangis, turut menangis bersama di tengah-tengah pandemi ini? Mari, dalam setiap hal ini, di masa pandemi ini, kita justru membutuhkan orang-orang atau banyak pemuda-pemudi, orang-orang di luar sana yang justru, yang sangat membutuhkan untuk ada. Kita bersama-sama mereka dan meratapi, menangis bersama. Seberapa jauh pemuda Gemit Silo Nekoten 1 ada dan menangis bersama dalam persekutuan pemuda ini? Sudahkah kita saling dukung dalam persekutuan ini? Ya. Jangan seperti sahabat-sahabat dari Ayub yang datang dan langsung menjudge Ayub. Tetapi mari kita saling mendukung. Ya. Kalau rindu, mari rindu sama-sama. Kalau menderita, mari menderita sama-sama. Karena apa? Karena ketong keluarga dalam Tuhan. Ketong keluarga dalam Tuhan. Mari saling tersakiti bersama-sama. Ya. Dan yang paling penting, jangan saling tuduh satu dengan yang lain. Dalam persekutuan kita di tengah pandemi ini harus membangun dan jangan saling tuduh. Ya. Bicara soal saling tuduh ini, beberapa waktu terakhir melihat dari media sosial, karena di rumah saya hanya nonton YouTube, lihat internet dan lain sebagainya, sehingga yang saya lihat juga ya masalah-masalah di internet. Dan ada sedikit masalah yang lucu. Ya. Mungkin teman-teman tahu tentang Rimar Martin. Ya. Dia adalah seorang artis TikTok, tapi dia di luar negeri. Nah, ceritanya Rimar Martin ini dihujat oleh netizen-netizen Indonesia. Ya. Kenapa? Karena netizen-netizen Indonesia itu yang rata-ratanya perempuan yang menghujat Rimar Martin ini merasa cemburu karena laki atau pacarnya ya lebih menyukai Rimar Martin daripada sering melihat video-video Rimar Martin daripada ada bersama-sama dengan pacarnya.
Sehingga apa yang dilakukan? Salah satu oknum perempuan, dia berupaya untuk mempengaruhi perempuan-perempuan yang lain. Ya, kalau kawan-kawan baca di cerita, bahkan semua fans club BTS dan lain sebagainya, yang fans club pencinta-pencinta Korea bergabung seluruh Indonesia, bahkan ceritanya sampai seluruh dunia bergabung untuk melaporkan Rimar Martin karena dia sudah melakukan sesuatu yang salah. Dan akhirnya apa? Akun Instagram dari Rimar Martin langsung ditutup oleh pihak Instagram. Dan dia menderita. Nah, dia son tahu apa-apa, tapi karena saling tuduh, saling adu-mengadu, sehingga akhirnya dia justru menderita. Di tengah pandemi ini, saya mengajak kita untuk mari kita memanfaatkan people power kita, kekuatan kita secara bersama untuk menggumuli ini. Jangan menggumuli hal-hal yang sun penting, seperti itu cerita netizen Indonesia tadi. Yang lebih lucu lagi dong, tuntut visi minta maaf kepada Upin Ipin karena bilang Upin Ipin son ada depung ini sorga. Karena dia son ada ibu jadi dia son ada sorga. Sorga kan di bawah telapak kaki ibu toh. Lu son ada mama jadi lu son ada sorga. Netizen Indonesia tuntut visi untuk minta maaf kepada Upin Ipin. Padahal cuma film. Luar biasa. Jadi dalam suatu kelompok ya, membentuk kesehatan mental itu penting. Membentuk kesehatan mental itu penting. Entah seberapa hancurnya Ayub ketika saudara sahabat-sahabatnya datang dan menuduhnya. Pasti begitu rusaknya dia. Tetapi yang luar biasa dari Ayub ialah dia tetap menyerahkan semua kepada Tuhan. Karena itu dalam persekutuan kita, ya, di tengah-tengah pandemi ini, mari kita memberi diri untuk ada, tetap bersama-sama dengan saudara-saudara kita, ada dalam persekutuan, saling menguatkan, ya, turut menangis bersama, saling dukung dalam persekutuan, dan jangan saling tuduh. Tetap kuat dan tetap ada dalam tuntunan tangan Tuhan. Dalam persekutuan mungkin banyak yang sedang tersakiti, tapi mari datang dan menghibur hati, karena itu yang sangat berarti. Mari tetap menjaga hati bersama Allah dan percayalah badai pasti berlalu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Baik teman-teman, kita sudah selesai membaca firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita dengar dapat bertumbuh, berbuah, dan berdampak bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Tiba saatnya kita akan berdoa bersama-sama dengan pokok doa. Yang pertama, bersyukur untuk ibadah pemuda malam hari ini. Yang kedua, berdoa untuk pemuda Silo dalam setiap pergumulan bersama dengan keluarga dan juga dalam pelayanan. Yang ketiga, berdoa untuk gereja kita. Yang keempat, berdoa untuk bangsa dan negara, khususnya untuk COVID-19. Dan yang kelima, kita akan berdoa untuk penutup dalam ibadah ini. Namun sebelum kita bersyafaat, marilah kita mengangkat pujian bersamamu Bapa, kulewati semua.
Mari kita ada dalam sebuah keheningan, kita menghadap Tuhan untuk mengucap syukur dan menyerahkan setiap syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Bapa yang sungguh luar biasa, Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih ada hingga saat ini. Engkau menuntun kami dalam ibadah kami, sehingga kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk mau tetap menjaga hati, menjaga diri untuk ada bersama-sama dengan Engkau. Engkau mengajarkan kami untuk bisa tetap kuat di tengah-tengah kemelut yang terjadi. Kami belajar dari Ayub yang ditimpakan sungguh luar biasa sebuah ujian. Dan sungguh luar biasa dia tetap ada dalam penyerahan diri, takut akan Tuhan. Kami belum seberapa, ini belum apa-apa. Ini baru sedikit dari setiap penderitaan yang Ayub alami. Untuk itu Tuhan, jaga kami, bimbing kami agar kami benar-benar menjaga hati kami ada selalu bersama-sama dengan Engkau. Bimbing kami agar persekutuan kami selalu saling mendukung, saling ada untuk mendukung satu dengan yang lainnya di dalam sebuah persekutuan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Hamba percaya itu semua karena Roh Kudus sendiri yang berkata-kata. Untuk itu Tuhan, hamba telah selesai berkata-kata. Namun biarlah firman-Mu terus diperkatakan lewat Roh Kudus-Mu dalam setiap hati-hati kami. Walaupun hamba sudah berhenti, biarlah Roh Kudus-Mu tetap hadir di setiap hati-hati kami. Bahkan hamba pun sendiri, agar hamba pun menjadi gelisah dan mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang nyata di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah ini karena semua sudah berjalan dengan baik. Kami ada dalam pergumulan-pergumulannya ya Bapak. Kami datang menyerahkan setiap pergumulan kami. Kami berdoa untuk pemuda kami, BP, Badan Pengurus Pemuda Silonai Koten 1 bersama-sama dengan berbagai macam teman-teman, jajaran-jajarannya Tuhan berkati. Agar kiranya semua yang dilakukan, pelayanan-pelayanan teman-teman pemuda di gereja ini, jemaat Silo ini boleh berjalan dengan baik. Di tengah pandemi ini ya Tuhan, ada berbagai macam hal, inovasi-inovasi yang diambil oleh teman-teman pemuda untuk tidak semata-mata berhenti dalam pelayanan, tetapi mau tetap untuk menyala di tengah-tengah badai yang sedang menghadapi. Untuk itu Tuhan berkati agar kiranya semangat pelayanan ini, upaya-upaya mereka yang kreatif ini untuk mau tetap ada dalam ibadah ini terus dikembangkan dan terus ada dengan sungguh luar biasa. Tuhan berkati setiap teman-teman pemuda yang ada di rumah-rumah masing-masing. Tuhan berkati mereka yang tidak bisa bertemu bersama-sama dengan teman-teman dalam persekutuan secara banyak orang, tetapi harus ada di rumah dan ada dalam tempat-tempat mereka masing-masing untuk beribadah. Tuhan berkati agar kiranya mereka juga diberkati dalam setiap apa yang mereka lakukan. Tuhan bimbing dan sertai berbagai macam program yang sudah dirancangkan namun karena pandemi sehingga masih tertunda dan masih menjalani berbagai macam hal perancangan. Selanjutnya juga Tuhan berkati agar kiranya semuanya boleh dilakukan di bawah naungan kasih-Mu. Engkau Allah sendiri yang ada dan menaungi setiap kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Silonai Koten 1. Mau pendeta bersama-sama dengan para presbiter, majelis, penatua, diaken, bahkan sampai ke koster, tata usaha dan lain sebagainya. Tuhan berkati semua hingga sampai kepada jemaat-jemaat. Tuhan berkati kami semua agar kiranya semua kami tetap bertekun dalam doa kepadamu, ada dalam naungan kasih-Mu dan selalu berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Bimbing dan berkati agar kiranya tuntunan tangan kasih Tuhan selalu ada bersama dengan Engkau. Mempendeta dalam menggembalakan ada dalam setiap pergumulan. Tuhan berkati dalam menghadapi pandemi ini. Ibu Mama atau Bapak Pendeta, Tuhan berkati agar kiranya hamba-Mu tetap kuat dan tetap ada dalam tuntunan tangan kasih-Mu, diberikan hikmat yang luar biasa daripada Engkau, sehingga setiap apa yang mereka hamba-Mu ambil, apapun yang hamba-hamba-Mu kerjakan dan semuanya itu selalu ada dalam tuntunan dan ada dalam kehendak-Mu saja ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. COVID sedang berlangsung, berbagai macam kebijakan yang diambil sungguh luar biasa. Sesudah dari
social distancing ini, mungkin masih ada social distancing ini, mungkin masih ada hal-hal yang lebih berat yang akan terjadi. Mungkin ada berbagai macam pergumulan ekonomi, pergumulan sosial, pergumulan hal-hal yang lain yang harus dialami oleh negara kami. Untuk itu Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada setiap pemimpin-pemimpin agar mereka berjalan dalam naungan kasih-Mu. Roh Kudus yang telah tercurah itu menaungi setiap hati-hati pemimpin-pemimpin kami agar dengan hikmat mereka menjalankan setiap kepemimpinan mereka di bawah takut akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang mungkin sedang ditimpa penyakit pandemi COVID-19 ini. Ada berbagai macam hal yang mereka lalui, mungkin diskriminasi dalam kelompok karena mereka tidak diterima dan lain sebagainya. Tuhan, kuatkan setiap hati keluarga-keluarga ini yang sedang sakit, terbaring, sedang positif. Tuhan kuatkan, Tuhan berkati sistem imun tubuh mereka agar mereka terus bertumbuh, mereka tetap kuat dalam menghadapi setiap problema yang terjadi. Bimbing dan sertai agar hamba-hamba-Mu ada terus dalam naungan kasih-Mu. Kami semua juga dalam setiap apa yang kami lakukan di hari-hari kami. Tuhan berkati, menjaga kesehatan, tetap cuci tangan, menggunakan masker dan lain sebagainya, mengikuti anjuran pemerintah. Tuhan berkati agar kiranya semua kami terus berjalan dalam naungan kasih-Mu. Bimbing kami Tuhan, agar kami tetap bersama-sama dengan Engkau. Berbagai macam pergumulan kami, pemuda lewat pendidikan, pekerjaan, jodoh dan lain sebagainya, kami taruh semua hanya dalam tangan kasih-Mu. Engkau Allah yang melakukan segala sesuatu. Tuntun sertai kami. Persembahan yang kami berikan juga Tuhan berkati, agar kiranya itu boleh menjadi sesuatu yang berguna bagi pelebaran firman-Mu di muka bumi ini. Dan Tuhan berkati kami sebagai persembahan yang layak, yang kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Banyak yang kami pinta, namun Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Ampuni salah dosa dan pelanggaran kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kiranya kita semua dapat diberkati. Sampai jumpa dengan ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus terus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom. Ibadah Topan Dunia.